Mari dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ada pertanyaan dari brosurnya? Ada pertanyaan dari brosur Ustaz? Dari brosur halaman 3 tentang puasa Arafah. Puasa Arafah itu puasanya mengikuti orang yang wukuf di Padang Arafah atau tanggal 9 Zulhijjah. Karena kalau di Indonesia bagian barat masih bisa puasa Arafah bertepatan dengan wukufnya para jemaah haji di Arafah. Karena waktu Indonesia bagian barat dengan waktu Arab Saudi selisih 4 jam. Sementara waktu Indonesia bagian timur tidak bisa puasa Arafah bertepatan dengan wukuf para jamaah haji di Arafah, tetapi bisa puasa bertepatan dengan tanggal 9 Zulhijjah, sebab waktu Indonesia bagian timur dengan waktu Arab Saudi selisih 6 jam. Mohon penjelasannya Ustaz. Jadi ya, puasa Arafah itu puasa ketika jamaah haji sedang wukuf di Padang Arafah. Nah, wukuf di Padang Arafah itu dilaksanakan pada tanggal 9 Zulhijjah. Pada tanggal 9 Zulhijjah. Tanggal 10-nya disebut hari raya Idul Adha. Jadi yang memang bertepatan tanggal 9 Zulhijjah dengan Arab Saudi itu pas wukuf, ya saat itu ikuti. Kalau memang tidak bisa, ya tanggal 9 Zulhijjah itu, ya tanggal 9-nya. Karena memang wukuf itu dilaksanakan pada tanggal 9 Zulhijjah. Maka daerah lain yang memang karena perhitungan waktu, ya tanggal 9 itu yang dilaksanakan untuk puasa Arafahnya. Tanggal 10-nya itu hari raya Idul Adha-nya. Itu. Jadi perlu diketahui bahwa wukuf di Padang Arafah itu pada tanggal 9 Zulhijjah. Maka siapa yang mau puasa Arafah ya pada tanggal 9 Zulhijjah itu. Ya. Lah kalau bertepatan tanggal 9-nya masih sama dengan tanggal tadi para jamaah di sana seperti Indonesia bagian barat ini, maka bisa mengikutinya. Pas tanggal 9 Zulhijjah kita berpuasa walaupun tidak sepenuh, karena terpaut 4 jam kan, terpaut 4 jam. Kalau di sana wukuf itu jam duhur ya, jam 12 namanya. Jam 12 waktu duhur di sana. Di sini sudah jam berapa? Ya. Sudah jam 4 sore, ya jam 4 sore. Tapi masih menemui hari itu. Tanggal 9-nya masih ketemu. Maka kalau di MTA ini salat hari raya Idul Adha mengikuti di sana. Kalau hari ini, ya hari ini para jamaah haji wukuf di Arafah, besok pagi Idul Adha. Kalau hari ini jamaah haji wukuf di Padang Arafah, karena masih sama, harinya masih sama, hanya terpaut jam, harinya masih sama. Nah, pada saat para jamaah haji wukuf di Arafah itulah kita puasa. Kita berpuasa karena masih ketemu hari walaupun berbeda jam. Maka daerah-daerah yang memang tidak ketemu harinya ya tidak bisa ikuti yang ada di sana. Ya sebagai patokannya ya tanggal 9-nya itu 9 Zulhijjah, di mana daerah mana yang tanggal 9 Zulhijjah ya bertepatan dengan wukufnya ya ikut. Kalau tidak ya sudah tanggal yang menjadi patokan tanggal 9 Zulhijjahnya itu. Apalagi Brosur halaman 4 hadis yang paling atas. An Umairin maula Abdullah bin Abbasin an Ummil Fadl bintil Harisi
anna nasan tamarau indaha yauma arafata fi saumin nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala ba'duhum huwa shaimun wa qala ba'duhum laisa bisaimin. Fa arsalat ilaihi bi qadahi labanin wa huwa waqifun ala ba'irihi fasaribahu. Rawahul Bukhari. Dari Umair Maula Abdullah bin Abbas dari Ummu Fadl binti Haris bahwasanya orang-orang berbantah di sisinya pada hari Arafah tentang puasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagian dari mereka berkata, beliau sallallahu alaihi wasallam berpuasa, dan sebagian lainnya berkata, beliau sallallahu alaihi wasallam tidak berpuasa. Kemudian Ummu Fadl mengirimkan semangkok susu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada waktu itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang wukuf di atas untanya. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam meminumnya. Hadis riwayat Bukhari. Pertanyaan, pada kata maula, apa yang dimaksud dengan maula? Kemudian yang kedua, kenapa para sahabat saat itu berbantah-bantah tentang puasa Arafah, Ustaz? Di maula itu harus ini ya pembantu itulah lah. Teman dekat Nabi yang bantu Rasulullah SAW. Mengapa berbantah-bantah? Nah, karena memang saat wukuf di Arafah itu, ya, maka untuk penyelesaiannya maka dikirim susu tadi. Saat itu kan Nabi puasa apa tidak? Ada yang berpendapat Nabi berpuasa. Ada yang mengatakan tidak. Ya tidak mungkin Nabi berpuasa, Nabi sendiri mengatakan tidak boleh orang yang berpuasa di Arafah, maksudnya orang yang sedang wukuf di Arafah itu tidak boleh puasa. Nah, sedang saat itu Nabi sedang berpuasa, Nabi sedang wukuf. Nah, sahabat mengira Nabi itu puasa itu. Yang lain tidak. Nah, buktikan aja, akhirnya dikirim susu. Sedang saat itu Nabi sedang wukuf. Oh, ternyata susu yang dikirim pada Nabi diminum. Nah, dari situ selesai berbantah-bantahnya berarti yakin bahwa Nabi puasa apa tidak? Tidak puasa. Ya, maka orang yang wukuf dilarang berpuasa. Wukuf di padang Arafah dilarang berpuasa. Adapun orang yang sedang tidak wukuf disunahkan berpuasa. Maka yang disebut puasa hari Arafah. Jadi kalau pada jamaah haji sedang wukuf di Arafah, ya kita yang ada di sini hari Arafah, hari wukuf itu kita puasa. Bagi para jamaah haji yang sedang menjalankan wukuf di Arafah tidak boleh berpuasa. Ya. Maka tadi dibuktikan sahabat-sahabat, loh, Nabi aja puasa kok, yang lain bukan Nabi tidak puasa. Yang satu mengatakan puasa, tidak puasa, ada kirim susu aja. Buktikan sekarang. Nyata dikirim susu Nabi minum, oh berarti Nabi tidak puasa. Itu lebih meyakinkan bahwa orang yang sedang wukuf tidak boleh berpuasa. Apalagi hadis di bawahnya halaman 4. An Aisyah radhiyallahu anha qalat kanat Quraisyun tasumu Asyura fil jahiliyati wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumuhu falamma hajara ilal madinati shamahu wa amara bi siyamihi falamma furida syahru ramadhana qala man syaa'a shamahu wa man syaa'a tarakahu. Rawahu Muslim. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, adalah kaum Quraisy berpuasa Asyura pada masa jahiliyah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga berpuasa. Maka setelah berhijrah ke Madinah, beliau tetap berpuasa Asyura dan memerintahkan kepada para sahabat untuk berpuasa pada hari itu. Kemudian setelah diwajibkan puasa di bulan Ramadan, beliau bersabda, barang siapa yang ingin berpuasa Asyura, silahkan berpuasa. Dan barang siapa yang ingin meninggalkannya, silahkan tidak berpuasa. Hadis riwayat Muslim. Pertanyaan, apakah berarti sebelum diwajibkan puasa Ramadan, puasa Asyura itu hukumnya wajib?
karena dikerjakan oleh kaum Quraisy dan Nabi pun juga mengerjakannya, Ustaz. Jadi sebelum diperintahkan berpuasa Ramadan, ya belum ada perintah wajib puasa, belum ada. Ya, hanya Nabi pada saat itu orang-orang Quraisy jahiliyah, zaman jahiliyah mereka puasa. Nabi kan suku Quraisy juga. Nah, karena belum ada perintah wajib puasa, maka Nabi ikut puasa juga pada saat itu. Ya. Nah, setelah diperintahkan puasa Ramadan, kutiba alaikumusiyam, kutiba alaikumusiyam. Ya, itu kan diwajibkan kamu berpuasa. Ya. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, bahwa orang-orang sebelum Nabi Muhammad berarti sudah ada perintah wajib berpuasa. Nah, untuk Nabi Muhammad dan umat Islam seluruhnya wajib puasa itu pada bulan Ramadan. Ya, lah sedang umat yang dahulu tidak bulan Ramadan, tidak disebutkan di situ. Tapi kewajiban berpuasa bagi umat sebelum Nabi Muhammad itu sudah ada. Kewajibannya sudah ada. Seperti Nabi Daud puasanya sehari puasa, sehari tidak puasa, sehari puasa, sehari tidak, itu ini Nabi bukan begitu kan? Nah, maka saat itu karena belum diwajibkan berpuasa untuk Nabi dan umat Islam, saat itu Nabi puasa di bulan Asyura di tanggal 10 Muharram itu. Tadi Madinah perintah puasa Ramadan datang. Nah, Nabi merintahkan wajib puasa Ramadan itu berdasarkan firman Allah tadi. Lah, adapun puasa Asyura 10 Muharram itu Nabi mengatakan bagi yang tetap ingin melakukan puasa silahkan puasa. Bagi yang ingin meninggalkan puasa Asyura tadi silahkan meninggalkannya. Nah, dari situ berarti puasa Asyura itu hukumnya sunnah. Yang wajib adalah puasa Ramadan. Itu. Jadi setelah wajib perintah puasa Ramadan itu, yang wajib ya puasa Ramadan. Selain puasa Ramadan tidak ada yang wajib. Ya. Termasuk puasa Asyura. Maka yang mau tinggalkan, yang mau meneruskan puasa silahkan puasa. Ada artinya dikerjakan boleh, ditinggalkan boleh. Ya. Lah waktu belum ada perintah ini tadi, Nabi pun juga tidak mewajibkannya, hanya menganjurkan supaya puasa karena Nabi berpuasa. Apalagi halaman 5 hadis yang di atas. Ani Ibnu Abbasin radhiyallahu anhu qala qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinata fa wajadal yahuda yasumuna yauma Asyura fa su'ilu an dzalika faqalu hadzal yaumul ladzi adharallahu fihi Musa wa bani Israila ala fir'auna fa nahnu nasumuhu ta'ziman lahu. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam nahnu aula bi Musa minkum fa amara bi siyamihi. Rawahu Muslim. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu an ia berkata, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba di Madinah, beliau mendapati orang-orang Yahudi berpuasa Asyura. Lalu mereka ditanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hal itu. Maka jawab mereka, hari ini adalah suatu hari yang Allah memberikan kemenangan kepada Nabi Musa dan Bani Israel atas Fir'aun. Maka kami berpuasa pada hari ini untuk mengagungkannya. Lalu Nabi SAW bersabda, kalau begitu kami lebih berhak terhadap Nabi Musa daripada kalian. Kemudian beliau memerintahkan untuk berpuasa Asyura. Hadis riwayat Muslim. Pertanyaan, teman saya berkata tanggal 10 Muharram itu puasanya Yahudi dan Nasara, maka puasanya tanggal 11 bukan tanggal 10 karena menyerupai kaum kafir. Adakah larangan di dalam hadis? Ada larangannya di dalam hadis. Apa benar ini Ustadz? Mohon penjelasannya.
Teka kancamu ki mau. Ngomong kancamu ngomong ngono lah hadise endi harusnya gitu kok tekon saya. Ya toh? Tadi Nabi kan di Madinah ketemu orang-orang Yahudi udah berpuasa. Nabi bertanya, "Kenapa? Hari apa kamu berpuasa?" Orang Yahudi mengatakan, "Hari ini kemenangan Nabi Musa dan Bani Israel terhadap Fir'aun. Maka saya agungkan hari kemenangan Bani Israel dan Nabi Musa terhadap Fir'aun itu dijalankannya puasa bagi mereka." Dan Nabi mengatakan, kalau begitu untuk mengagungkan kemenangan Nabi Musa dan Bani Israel terhadap Fir'aun, saya lebih berhak daripada kalian. Karena Musa kan Nabi utusan Allah, Muhammad juga Nabi utusan Allah. Ya, jadi untuk mengagungkan hari itu saya lebih berhak, maka saya berpuasa. Gitu. Ya, jadi bukan kok menyerupai Yahudi, justru orang Yahudi menjelaskan hari itu puasa karena mengagungkan hari kemenangan Musa dan Bani Israel terhadap Fir'aun. Nah, setelah Nabi diberitahu oleh orang Yahudi seperti itu, Nabi maka mengatakan, saya lebih berhak mempuasai hari itu. Saya lebih berhak daripada kalian. Nah, dari Asyura itu Nabi puasa. Kalau dikatakan puasa orang Yahudi memang mengagungkan hari kemenangan Musa terhadap Fir'aun, dan Nabi Muhammad mengatakan saya lebih berhak mengagungkan hal itu daripada kamu. Ya. Lah kok terus ambil tanggal 11 lah golek dalile sing puasa tanggal 11 neng ora. Tanggal 11 Muharram puasa untuk menyalahi Yahudi itu ada ndak dalilnya dari umat Islam, dari Nabi sendiri. Ngomongnya kancamu ya oke no ya. Kancamu ngomong tanggal 11. Mungkin kancamu ngomong tanggal 12. Mau ngomongnya kok ya toh. Dalam Islam ndak boleh. Ya, kata temannya, kata gurunya, kata ndak boleh. Ya. Harus kata Quran atau kata sunnah, harus gitu. Apalagi brosur halaman 6, hadis di tengah. An Abdullah bin Umairin la'allahu qala an Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la in baqitu ila qabilin la sumanna tasi'ah, rawahu Muslim. Dari Abdullah bin Umair, barangkali ia mengatakan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya kalau aku masih hidup sampai tahun depan, niscaya aku berpuasa hari ke-9 bulan Muharram. Hadis riwayat Muslim. Pertanyaan, apakah ini termasuk sunnah hamniyah? Ya, ini sunnah yang berupa keinginan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan apakah hadis ini sahih? Karena ada lafal barangkali. Masa hadis sahih kok seperti ragu-ragu hadisnya? Mohon penjelasannya, Ustaz. Jadi itu diriwayatkan oleh Muslim. Pada umumnya hadis diriwayatkan oleh Bukhari, yang diriwayatkan oleh Muslim itu pada umumnya sahih. Karena memang beliau-beliau mengambil hadis-hadis yang sahih-sahih dalam kitabnya, yang kitab Sahih Bukhari atau kitab Muslim itu diambil sahih-sahih. Ya. Itu disitulah lah. Itu kalau menerangkan tadi, kalau puasa tanggal 11 Muharram itu mana dalilnya? Kalau 9 ini, ya. Ini pun belum dijalani oleh Nabi. Ya. Nabi hanya merencanakan, kalau tahun depan saya masih hidup, saya akan puasa tanggal 9. Tanggal 9-nya. Nah, tapi belum sampai tahun depan Nabi sudah wafat, sehingga tidak terlaksana. Nah itu pakai barangkali, coba hadis di atasnya dibaca.
An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala hina shoma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma Asyura wa amara bi siyamihi qalu ya Rasulullah innahu yaumun tu'azimuhul yahudu wan nasara faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa idza kana al-'amul muqbilu insyaallahu sumnal yaumat tasi'a qala falam ya'til 'amul muqbilu hatta tufiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Muslim. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu an ia berkata, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa Asyura, hari ke-10 bulan Muharram, dan beliau memerintahkan untuk berpuasa pada hari itu, para sahabat berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya hari itu adalah suatu hari yang diagung-agungkan oleh kaum Yahudi dan Nasara." Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika aku masih hidup sampai tahun depan, insya Allah kami akan berpuasa Tasyi'ah hari ke-9." Ibnu Abbas berkata, ternyata belum sampai tahun berikutnya beliau telah wafat. Hadis riwayat Muslim. Ya, sama kan? Tadi kan dari Ibnu Abbas. Maka dari Abdullah bin Umar ini, bin Umair ya, dikatakan itu barangkali mengatakan dari Abdullah bin Abbas. Karena hadis ini tadi yang baru saja dibaca tadi jelas itu dari Abdullah bin Abbas, an bin Abbas ya, dari Abdullah bin Abbas. Nah, yang menjelaskan itu adalah dari Abdullah bin Abbas, menjelaskan bahwa Rasulullah SAW ketika pada tanggal 10 Muharram beliau berpuasa, ya dah. Kemudian sahabat menanyakan, ya Rasulullah, innahu yaumun tu'adzimuhul yahudu wan nasara. Ya Rasulullah, hari itu hari yang diagungkan oleh Yahudi dan Nasrani. Puasa tanggal 10 Muharram itu. Di hadis yang tadi sudah diketahui memang itu dikatakan oleh Yahudi bahwa hari itu hari kemenangan Nabi Musa dan Bani Israel terhadap Fir'aun. Tahu itu Nabi kalau begitu. Maka Nabi walaupun itu hari yang diagungkan oleh Yahudi, Nabi mengatakan kalau begitu saya lebih berhak dari kamu mengagungkan hari itu, hari kemenangan Nabi Musa terhadap Fir'aun. Nah, terus hadis yang ini ingatkan lagi, ya Rasulullah, itu hari yang diagungkan oleh Yahudi dan Nasrani. Ya tak? Nah, untuk itu Nabi mengatakan, ya kalau begitu nanti kalau tahun depan saya masih ada, masih hidup, masih menemui, saya akan puasa tanggal 9, bukan tanggal 11, tanggal 9. Tapi belum sampai waktu puasa tahun berikutnya Nabi sudah wafat. Nah, berarti kalau mau berpuasa tanggal 10 Muharram itu jelas itu Nabi melaksanakannya. Tapi siapa yang mau berpuasa tanggal 9 Muharram juga boleh, karena Nabi merencanakan mau puasa kalau masih menemui tahun berikutnya. Nah, ternyata belum sampai nemu itu Nabi sudah wafat. Berarti mau tanggal 9 puasa Muharram tadi juga boleh, karena itu sudah direncanakan akan dilakukan oleh Nabi. Mau berpuasa tanggal 10 juga boleh, itu dilakukan oleh Nabi juga, gitu loh. Ya. Jelas kan? Dari hadis itu tadi yang mengatakan barangkali itu kan memang betul. Bisa juga dia mengatakan begitu tadi memang mendengar kata Ibnu Abbas tadi. Dan hadis itu riwayatnya Muslim, oke hadisnya. Apalagi halaman 3 tentang puasa Arafah. An Abi Qatadah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Shaumu yaumi Arafata yukaffiru sanataini madiyatan wa mustaqbalatan
wa shaumu asyura yukaffiru sanatan madiyatan. Rawahu Ahmad. Dari Abu Qatadah ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, puasa pada hari Arafah tanggal 9 Zulhijjah itu bisa menghapus dosa-dosa 2 tahun, yaitu setahun yang lampau dan setahun yang akan datang. Dan puasa Asyura tanggal 10 Muharram bisa menghapus dosa setahun yang lalu. Hadis riwayat Ahmad. Pertanyaan: puasa Arafah menghapus dosa 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang, padahal belum berbuat dosa kok sudah diampuni. Mohon penjelasannya, Ustaz. Nah, kalau menemui hadis-hadis semacam itu namanya Nabi itu menghasung, menggembirakan bahwa puasa pada hari itu pahalanya besar, ya, pahalanya besar. Nah, maka itu kalau bisa, karena dipameri oleh Rasulullah pahala yang besar ini, jangan sampai ditinggalkan puasa itu. Memang ada yang tanya, setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Kalau begitu, kalau setahun yang akan datang dosanya diampuni, setelah puasa Arafah itu udah mau berbuat apa saja bebas, wong udah diampuni dosanya. Apa begitu? Udah diampuni dosanya. Ya, mulai puasa Arafah baru mbambung berbuat apa aja udah diampuni dosanya kok. Ya. Tapi kalau orang mau berpikir, jangankan itu hanya puasa sunnah. Setelah selesai Arafah seolah-olah udah tidak punya dosa. Wong puasa Ramadan saja, Nabi sudah mengatakan kalau puasamu sudah puasa Ramadan selesai, Nabi mengatakan kamu sudah bersih dosa seperti baru dilahirkan oleh apa? Ibunya, seperti bayi baru dilahirkan oleh ibunya. Berarti tidak punya dosa apa-apa, baru bayi lahir kok. Maka saudara jangan merasa kemarin sudah selesai Ramadan, sekarang ini saya sudah tidak punya dosa apa-apa. Wes gawe ya dosane wong urung duwe dosa. Ya. Tapi kamu enggak ingat. Banyak orang yang puasa tidak mendapat apa-apa kecuali dapat lapar dan haus saja. Gitu? Karena perlu diingat, tujuan Ramadan itu kalau puasamu tercapai menjadi orang yang bertakwa. Kalau orang yang bertakwa itu diampuni semua dosa-dosanya. Kalau kita menjadi orang yang bertakwa, disediakan oleh Allah surga. Kalau kita nanti puasa kita sampai kepada tujuan orang bertakwa, masuk surga, itu pun dibuatkan pintu khusus oleh Allah, namanya apa pintu? Royan. Apa saudara yakin kalau saudara nanti wis rampung udah mati masuk surga? Saudara tidak khawatir, ya? Jangan-jangan puasa saja dapat lapar dan haus saja. Maka indikasinya orang yang berpuasa bisa mencapai ketakwaan. Saudara selesai puasa harus lebih mencintai Al-Quran, lebih cinta daripada sebelum puasa, ya. Karena penuntun kepada ketakwaan itu hanya Al-Quran, bukan otomatis puasa terus jadi orang bertakwa, tidak, ya. Karena penuntunnya menjadi orang yang bertakwa itu Al-Quran. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Quran itu tidak diragukan kebenarannya. Kalau Quran itu wahyu, tidak diragukan kebenarannya, semua isinya itu benar. Fungsinya petunjuk bagi orang-orang yang ingin bertakwa. Maka kalau puasa saudara sampai kepada tujuan, indikasinya lebih mencintai Al-Quran. Cinta dalam arti yang sebenar-benarnya, ya, yaitu mempelajari liyatafaqahu fiddin, untuk lebih memahami agama Allah ini. Dengan cara bagaimana? Mempelajari ayatnya, mempelajari Al-Quran tiap-tiap ayatnya, ya.
Tiap-tiap ayat yang diturunkan oleh Allah, kitab suci penuh berkah ini untuk apa? Nah, ya baru ayatihi, supaya ditadaburi tiap-tiap ayatnya, walitadzakara ulul albab, supaya kamu menjadi orang yang punya akal pikiran, mendapat pelajaran. Nah, mendapat pelajaran dari Al-Quran itu, mempelajari Al-Quran sehingga dapat pelajaran itu diwasiatkan oleh Allah. Dzalikum wasakum bihi la'alakum tattaqun. Untuk mempelajari, memahami Al-Quran itu diwasiatkan, diperintahkan oleh Allah supaya kamu menjadi orang yang bertakwa. Maka kalau orang yang bertakwa itu mencintai Al-Quran ya dengan sungguh-sungguh, lebih mencintai daripada sebelum puasa. Lah kok cintanya Quran pada puasa saja, cinta membaca tok, tidak mau mempelajari. Ya, setelah selesai Ramadan bacanya ya sudah selesai. Yes, tidak baca lagi. Apalagi memahami. Ya. Malah bulan Ramadan menghalang-halangi orang ngaji itu kok. Apa tekan puasamu? Ya. Bulan Ramadan itu tujuannya mencapai takwa, ada orang mengkaji Al-Quran dihalang-halangi. Lah kok ingin mencapai ketakwaan? Tidak mungkin itu, ya. Maka kalau kita ingin capai tujuan kita berpuasa, menjadi orang bertakwa, setelah selesai Ramadan itu kecintaan kita pada Al-Quran harus meningkat. Cinta dalam arti yang sebenar-benarnya, yaitu untuk memahami, mempelajari, mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tidak hanya sekedar memahami tetapi tidak mau mengamalkan. Apalagi cuma sekedar membaca tidak memahami, apalagi mengamalkan, memahami aja tidak. Ya itu kan. Maka jangan salah paham. Nah, maka puasa Arafah, puasa Muharram itu tadi, nah maksudnya Nabi menggambarkan betapa besar nilainya dua puasa itu. Maka jangan sampai ketinggalan puasa yang begitu besar nilainya, jangan diabaikan. Walaupun tapi sudah mengatakan barang siapa mau puasa silakan puasa, yang tidak puasa ya tidak apa-apa, tidak dosa. Jadi tidak puasa tidak dosa, kalau puasa pahalanya besar gitu. Kita bisa ngambil pelajaran dari situ.